Heboh, nama penyanyi Lestiana atau akrab disapa Lesti Kejora baru-baru ini kembali menjadi pusat perhatian. Tapi bukan karena lagu terbarunya atau karena kelucuan dari dua buah hatinya, melainkan kali ini perihal kabar bahagia soal dirinya yang dikabarkan tengah mengandung anak ketiganya. Ya, seperti diketahui, setelah pada akhir Januari 2025 lalu, Lesti sempat kembali melahirkan putri cantiknya yang diberi nama Lesya Tivana Bilar. Lantas seperti apa Bilar sebagai ayah dan suami menanggapi kabar ini? Benarkah Bilar membenarkan jika istrinya tengah berbadan dua? Dan lalu benarkah pula kabar kehamilan Lesti yang santer diberitakan beberapa waktu belakangan ini dinilai sebagai kado terindah bagi Bilar yang baru saja merayakan hari jadinya yang ke-30 tahun? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau kembali mengutip kabar soal Lesti yang santer diberitakan tengah mengandung anak ketiganya, kabar ini memang diduga mencuat setelah beberapa fans menyoroti perubahan postur tubuh dari wanita kelahiran Cianjur, Jawa Barat 26 tahun yang lalu tersebut. Selain itu, sempat pula viral sebuah foto beredar di sosial media dan diduga semakin membuat isu ini semakin berkembang kencang. Dalam foto tersebut, terlihat Bilar yang memeluk Lesti dari belakang, tapi yang menjadi bahan perbincangannya adalah di foto tersebut Bilar tampak memegang perut sang istri. Lantas seperti ini jawaban Bilar saat disinggung mengenai hal ini. Tapi itu tanya update kabarnya dari apa isunya kalau Lesti benar hamil anak ketiga. Saya dengar dari fans katanya sempat ada yang benar nggak sih bang? Sempat ada yang berbeda dari postur tubuh Kak Lesti, mungkin agak gemuk. Saya agak gemuk. Lain halnya dengan jawaban tak pasti yang diungkap Bilar sebelumnya atau pada saat merayakan hari jadinya yang ke-30 tahun. Pemilik nama asli Muhammad Rizky tersebut memang tak menyangkal masih memiliki doa dan harapan bisa kembali diberikan momongan. Sontak saja doa dan harapan itu sempat membuat Lesti tersenyum malu saat mendengar hal ini. Lesti seolah tak menyangka. Di tengah suasana penuh haru dan syukur, sang suami spontan menyelipkan doanya tersebut. Doain aja lah ya kak, kan doa-doanya udah ini ya, doa-doanya udah tahu. Anak ketiga. Amin. Doa-doanya pokoknya yang terbaik pokoknya buat kakak mah. Anak ketiga ya. Tapi nanti 3 tahun lagi. Belum teteh, ini juga baru atuh 5 bulan. Kalau diijabah. Ya amin apa wela. Pengen dikis deh. Sementara itu, kembali mengulas momen perayaan hari jadinya yang ke-30 tahun saat itu. Seperti dalam unggahannya di media sosialnya, Bilar dalam video tersebut memang terlihat mengendarai mobil mewah miliknya bersama sang istri dan anak-anaknya. Tampak tidak menaruh curiga sedikit pun karena makan malam itu sudah direncanakan dengan sangat rapi oleh sang istri tercinta. Namun saat tiba di lokasi dan memasuki sebuah ruangan
Bilar pun langsung tertegun. Pasalnya, beberapa orang terdekat, rekan, sahabat, hingga selebriti papan atas tanah air. Seperti Arman Maulana, Ahmad Dhani, Rosa, Rina Nose, hingga Gilang Dirga pun telah lebih dulu hadir di sana. Dan dalam keterangannya kepada awak media, Bilar mengaku sangat terkejut dan bersyukur atas kejutan yang disiapkan sang istri. Betulnya ini bukan kejutan. Apa kejutan? Orang lagi ngantuk, dibangunin, katanya mau ngajak nonton, habis dinner terus nonton, tiba-tiba udah rame tamu. Dari semalam gayahan. Jadi ini saya benar-benar kejutan. Ini benar-benar saya surprise lah. Maksudnya benar-benar nggak nyangka kembali isi mempersiapkan ini, teman-teman hadir semua. Apaan di sini ditolong? Keluarga besar, partner semuanya hadir pada hari ini untuk berbagi kebahagiaan di ulang tahun saya. Dan saya bersyukur banget gitu, dan tamu-tamunya begitu luar biasa yang hadir ya. Berbagai macam kalangan juga. Tadi ada sempat Pak Ade juga tadi datang. Satu kehormatan tentunya kita hari ini dihadiri oleh tamu-tamu spesial ya. Alhamdulillah, insya Allah, pokoknya setiap tahunnya berkah barokah. Laper ya? Yang penting kan energi-energi positif yang datang hari ini bisa menjadi kebahagiaan untuk kakak gitu. Kebahagiaan yang tak ternilai. Terus kedepannya kakak makin bahagia. Masih begadang, ngedadak, ini mah dadakan aja. Seperti biasa Roro Jonggrang. Karena kakaknya dari awal udah bilang, udah nggak usah ya, kamu nggak usah ini aneh-aneh ya, udah kakak udah tua malu. Siap, dia. Cuman kayak dipikir-pikir mau ngapain ya? Yaudah deh gitu. Ya kan maksudnya ya segini-gini aja gitu, private gitu. Ya, usia 30 atau kepala 3, sebutannya di tanah air. Memang sering dianggap sebagai titik kedewasaan baru dalam hidup seseorang. Tak sedikit yang menyebut usia ini menjadi fase serius untuk membangun masa depan. Bilar pun mengungkapkan perasaannya saat kini resmi menyandang status barunya sebagai pria kepala 3. Menurutnya, rasa tanggung jawab dalam dirinya kini semakin tumbuh besar. Tak hanya sebagai suami dan ayah dari 2 orang anak, tetapi juga sebagai sosok yang menaungi banyak orang dalam bisnis maupun pekerjaannya. Bilar bahkan menyebut memasuki usia ini ia merasa semakin siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Dan lebih lanjut, ia pun berharap di usia 30 ini akan menjadi titik yang menjadikannya jauh lebih baik, lebih bijak, dan lebih kuat. Lantas, seperti inilah ungkapan Bilar yang kini memasuki usia barunya, yakni berusia 30 tahun. Tertiklop ya, dimana udah menginjak usia 3 yang artinya tentu tanggung jawab semakin besar, semakin berat. Dan yang pasti semakin berat tanggung jawab, insya Allah semakin siap juga untuk menjalani. Apalagi sekarang sudah ada keluarga kecil, anak 2, istri 1, dan juga kita punya kepercayaan juga, di mana ada orang-orang yang berada di bawah naungan kita. Tapi insya Allah kita bisa sama-sama mampu melewati bersama, sama-sama mampu menghadapi apapun rintangan yang nanti akan hadir ya dalam hidup kita di usia kepala 3 ini. Dan tentu saja harapannya mudah-mudahan di usia yang menginjak kepala 3 ini bisa membuat saya semakin lebih baik lagi ke depannya. Agaknya memang tak hanya rasa syukur dan kebahagiaan yang dirasakan Bilar saat itu, tak lupa ia pun menyelipkan doa dan harapan di usianya yang baru ini. Sebagai seorang suami, ayah, dan sekaligus pengusaha, ia tentu berharap segala urusan dan tanggung jawab yang ia emban dapat terus dimudahkan. Termasuk untuk bisnis-bisnis yang tengah ia rintis dan jalani bersama sang istri.
Bilar bahkan menyebut bahwa dirinya bukanlah tipe yang ingin berlama-lama berada di zona nyaman. Banyak pencapaian baru yang lebih besar lagi di masa depan, tak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi banyak orang yang berada di sekelilingnya. Ia pun berharap apapun yang sedang ia jalani saat ini dapat memberi manfaat luas dan membawa kebaikan untuk sesama. Dan seperti inilah doa dan harapan Bilar di usianya yang baru, yakni berusia 30 tahun. Kalau untuk keinginan, yang pasti keinginan, menurut saya sih keinginan saya nggak banyak. Tapi untuk apa ini dicapai, saya orangnya kan bukan tipikal orang yang tidak pernah ingin terjebak di zona nyaman. Tentunya banyak pencapaian-pencapaian yang tentu ingin saya raih ke depannya dalam segala hal apapun, baik secara individu ataupun secara lini bisnis yang saat ini kita sedang jalankan. Ya mudah-mudahan apapun itu semuanya bisa berjalan baik, semuanya lancar, dan insya Allah proyek-proyek kita juga semua dimudahkan. Dan insya Allah yang paling penting sekali adalah kita bisa selalu menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Meninggalkan kabar soal kehamilan dan ulang tahun Bilar yang ke-30. Tentu bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika kini Bilar menjadi salah satu penyokong Lesti, khususnya dalam menciptakan beberapa lagu yang menjadi hits terbarunya. Sebelumnya, atau kurang lebih beberapa minggu lalu, Bilar pun sempat kembali membuatkan lagu untuk sang istri. Seperti apa cerita Bilar dan Lesti? Benarkah Lesti sempat dibuat cemburu karena isi lirik di penggalan lagu tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sukses di dunia sinetron yang membesarkan namanya memang tak layak membuat Bilar terpaku. Seperti ucapannya sebelumnya, atau yang menyebut ia bukan tipikal yang mau diam di zona nyaman. Bilar membuktikan pernyataannya itu dengan kembali mempersembahkan lagu terbaru untuk sang istri. Dalam sesi wawancara, Bilar pun sempat menceritakan isi penggalan lirik dan hal yang melatar belakangi penulisan lirik di lagu tersebut. Menariknya, menurut Bilar, lagu ini menawarkan tema yang cukup berani dan jarang terdengar di industri musik tanah air. Lantas seperti ini cerita Bilar di balik lirik lagu terbarunya untuk sang istri yang sudah dirilis belum lama ini. Kalau ditanya inspirasi ya tentu lumrah ya, biasa menjadi hal yang wajar. Tidak ada apa orang yang membuat lagu itu berdasarkan mungkin dari pengalaman pribadinya atau mungkin dari pengalaman orang terdekatnya. Pakai mic aja. Tapi kalau saya pribadi sih hal yang mendasari saya untuk menentukan tema ini dari point of view industri kreatif, saya melihat lagu-lagu dengan tema seperti ini sudah jarang beredar ya. Dan itulah hal yang mendasari kenapa akhirnya saya memilih untuk kali ini temanya tentang cinta segitiga, tentang orang yang sudah memiliki pasangan, namun di tengah perjalanan ya ada kerikil kecil lah, dimana seseorang ini mulai menaruh perhatian, mulai menaruh perasaan dengan orang yang hampir setiap hari bareng sama si Manovi penyanyi ini di setiap aktivitasnya. Namun pada akhirnya orang tersebut menentukan dan memutuskan untuk berkomitmen terhadap pasangan yang sudah dia miliki saat ini. Dan bisa dibilang sudah jarang ada yang saya lagu itu ya. Kalau cerita iya udah lama banget untuk saat ini ya. Jadi ya itulah kenapa alasannya saya akhirnya menentukan untuk lagunya tentang dilema. Lebih lanjut, Bilar juga menceritakan hampir semua proses dalam lagu ini dikerjakannya berdua dengan sang istri. Kekompakan keduanya pun seperti perpaduan yang pas, karena selain menghasilkan notasi yang bagus, juga lirik yang cukup mengena untuk para fans mereka.
Lantas seperti inilah cerita Bilar dan Lesti mengenai proses pembuatan lagu. Dan intrik-intrik yang terjadi sebelumnya akhirnya lagu ini resmi diedarkan. Sama seperti Ain, notasi itu selalu isi saya yang bikin. Jadi kebetulan isi saya buat notasi, terus kirim ke saya, terus ayo kak kita bikin lagu bareng, tapi bantuin aku bikin lirik ya. Terus pada akhirnya saya coba kulik-kulik dan akhirnya menentukan tema tentang lagu Dilema ini, tentang lagu cinta segitiga ini. Hal yang pertama saya tulis itu di bagian ref justru, di bagian chorus. Dan itu langsung saya share ke isi saya, sayang kakak udah bikin nih, jadi nih refnya. Coba kamu nyanyiin, kamu bacain. Begitu dia bacain, isi saya langsung nembak begini. Pengalaman kakak ya. Tapi memang kita juga setiap kali bikin lagu, karena memang kita juga masih belajar gitu, jadi kayak kita selalu mendengarkan ke beberapa orang supaya bagaimana minta pendapat gimana ya menurut. Jadi waktu pas begitu kakak bikin lagu ini tuh selalu di sharing brainstorm ya? Iya, sama beberapa orang, kayak contohnya sama Kak Adiba, Kak Adi gimana ya ini, Kakak Bilar sih waktu itu, Kak Adi bagaimana menurut Kak Adi, terus terkait kasih, lirik dan lain sebagainya, jadi selalu nanya. Bahkan ada beberapa pendapat juga kayaknya oke nggak ya Lesti menyanyikan lirik yang agak lumayan berseberangan gitu dengan lumayan berani ya gitu. Lumayan berani gitu, tapi akhirnya berdiskusi lagi dengan tim dari label, bilang ya nggak apa-apa karena kan ini industri dan ini juga karya dan bukan bermaksud untuk menormalisasikan hal tersebut, tetapi lebih ke menceritakan bahwa perjalanan hidup seseorang tuh ada yang seperti ini loh kisah cintanya gitu, lebih ke situ sih. Dan itu sebenarnya manusiawi ya, sebetulnya manusiawi. Justru poin plusnya adalah si orang ini justru tidak terpengaruh dan akhirnya menutup perasaan dalam-dalam dan akhirnya memilih pasangan yang memang sudah dia pilih sebelumnya. Betul. Sementara itu, meninggalkan soal lagu barunya, beberapa selebriti pun diketahui hadir untuk ikut merayakan momen pertambahan usianya belum lama ini. Lantas seperti apa doa dan harapan Rosa dan Ruben Onsu di hari jadi Bilar yang ke-30 tahun 12 Juli 2025 lalu? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Momen ulang tahun Rizky Bilar yang dirayakan pada awal Juli 2025 lalu memang semuanya seolah terasa begitu hangat dan spesial. Bagaimana tidak? Selain karena kejutan dari sang istri yang telah dipersiapkan matang untuknya, kehadiran dari beberapa rekan selebriti juga menjadi satu hal yang membahagiakan. Beberapa tamu yang terlihat hadir diantaranya adalah bersuara emas, Rosa, dan pembawa acara sekaligus sahabat dekat Rizky Bilar yaitu Ruben Onsu. Lantas keduanya pun menghaturkan doa dan harapannya seperti berikut ini. Doanya mudah-mudahan Bang Bilar, si kakak ya, aku manggilnya kakak, semoga panjang umur, sehat, pastinya bahagia, bisa menjadi ayah yang hebat buat anak-anak, suami yang baik buat Dede, dan Abang Bilarnya juga happy terus. Happy birthday untuk Bilar, panjang umur, sehat, dan itu yang paling penting, dan selalu menjadi Bilar yang baik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.